Kali ini kita mau kasih tunjuk reptil. Jadi ya buat lo yang pengen pelihara reptil gitu, yang buat pemula apa sih bagusnya gitu kan, terutama reptil yang bentuknya bentuk kadal-kadalan ya, bukan ular atau yang lain semacamnya. Kita sebenarnya punya pilihan yang paling banyak itu, yang paling banyak diminatin buat pemula itu ada yang namanya satu Panana sama Bearded Dragon. Nah sekarang kita mau bandingin nih, mending mana sih sebenarnya, Panana atau Bearded Dragon. Kita punya Bearded Dragon ini, ukurannya Bearded Dragon kita sekitar berapa ya, tuh ini udah gede sih, ukuran sekitar 45 sampai 50 lah ya, 45 sampai 50. Nah sekarang kita juga punya Panana yang ukuran 50. Jadi kita bandingin dari beberapa aspek ya. Coba kita bandingin dari beberapa aspek, terutama segi kejinakannya. Tapi yang pertama, kalau kita mau beli, yaitu yang kita harus siapin pertama adalah dananya ya. Dananya coba kita bandingin aman. Kalau Bearded Dragon ini, harganya yang baby paling murah itu sekarang mungkin masih ada minimal itu 500.000 ya, 500.000. Jadi itu pun tergantung jenisnya ya, karena ada hiponya, ada yang super red, ada yang hipo zero atau translucent gitu ya. Nah yang mahal tuh biasanya yang hipo zero, yang translucent warnanya ada yang white gitu, white blur sama yang abu-abu. Nah itu agak mahal. Nah yang ini yang paling umum adalah yang super red atau yang orange gini. Ini harganya untuk ukuran segini sudah lumayan ya. Untuk yang ukuran gede segini tuh sekitar 4 sampai 5 juta lah. Dan ada juga yang kalau ininya apa jenisnya atau coraknya bagus 5 juta, 7 juta juga ada. Kalau Panana yang ukuran segini, ini ukuran 50 ya, kita punya ukuran 50. Ini bisa kita beli sekitar paling murah itu 400 sampai 450. Nah kalau yang babynya harganya nggak gitu beda gitu. Jadi harganya juga cuma sekitar gitu aja. Ada juga yang 600.000 ada. Nah kebetulan ini jenisnya Panana halmahera. Panana ini asalnya ya dari Indonesia asli ya, halmahera. Kalau Bearded Dragon ini kan dari Australia. Nah kalau Panana ini asli Indonesia. Nah itu dari segi harganya. Nah kalau yang Panana agak besar lagi, yang jumbo tuh ya, bisa sekitar 60 cm mungkin, paling mahal itu yang jenis halmahera itu harganya paling 1,5 gitu, 1,5. Dan mungkin yang tipe yang paling besarnya itu Panana Merauke ya. Merauke dia warnanya agak merah-merah gitu, agak coklat merah. Terusnya dan dia bisa lebih besar sedikit daripada Panana halmahera. Kira untuk harga sekitar gitu ya. Jadi mana yang lebih baik dari segi harga, Bearded Dragon atau Panana? Kalau dari segi harga kita kasih yang paling unggul yaitu Panana, karena dia lebih murah. Nah mungkin Panana ini kalian bisa mulai belinya dari yang baby atau yang enggak sebesar ini. Nah yang kedua kita nilai dari segi makanan pembandingnya ya. Jadi mereka makannya tuh agak-agak mirip sebenarnya, agak-agak mirip. Catatannya mereka sama-sama makan jangkrik, ya, makan jangkrik sama. Lalu sayuran seperti sawi hijau, terusnya pisang
itu juga mereka makan. Nah, perbedaannya adalah pupnya. Ya, jadi kalau panana ini dia hampir setiap hari dia pup. Gitu. Nah, sedangkan kalau yang bearded dragon nih jarang-jarang pupnya. Jadi beberapa kali seminggu gitu udah. Nah, kalau perbedaan dari pupnya sih sebenarnya ya namanya pup ya, sama-sama bau gitu ya. Sama-sama bau. Terus tapi frekuensi pupnya itu kalau panana tuh lebih sering, hampir setiap hari dia pup. Sedangkan kalau bearded dragon nih cuma beberapa kali, paling seminggu. Adapun suatu kali dia cuma pup 1 kali seminggu, ada aja gitu. Nah, tuh kalau pup ya sama-sama bau lah. Ya, jadi kita nilai kalau dari segi makanan, karena makanannya sama, ini juga sama, pupnya dinilai dari pupnya juga sama gitu ya, cuma frekuensinya aja yang beda. Jadi kalau makanan sayuran, lalu jangkrik, dan ini bisa juga makan dog food, cat food gitu, dog food, cat food, dia bisa makan itu. Nah, berarti skornya sama ya, satu sama. Jadi kalau dari segi makanan, pemeliharaan, bearded dragon dan panana hampir sama. Emang bearded dragon makan dog food juga, cat food? Ya, kalau bearded dragon nggak makan dog food ya, nggak mau dia, karena dia nggak begitu omnivora. Sedangkan panana ini omnivora. Mana bocahnya nih? Ngumpat. Ya, ini jadi tadi ya perbandingannya kalau dari segi makanan. Sekarang jadi skornya panana 2, bearded dragon 1 ya, karena tadi dari segi makanan mereka sama, nggak gitu beda ya makanannya. Tapi lebih gampang makannya si panana ini karena dia benar-benar omnivora, dan di habitatnya juga dia makannya termasuk makan bangkai juga, makan binatang-binatang mati gitu. Nah, kalau bearded dragon mungkin lebih beradab ya. Nah, terus kita dari segi enclosure-nya, jadi kita samain, kalau kita bikin enclosure kita samain dengan habitat aslinya gitu ya. Jadi kalau si bearded dragon ini kan memang habitat aslinya tuh di gurun gitu ya, di gurun ya. Bearded dragon ini di gurun, lalu di gurun pasir berbatu-batu gitu. Jadi kalau kita bikin enclosure-nya dia, baiknya kita kasih pasir. Ada yang bilang gimana nanti kalau pasirnya tuh ketelen gitu sama makanannya. Ya memang mereka di sana di habitat aslinya juga secara genetik sudah terbentuk, makanannya juga nggak bersih-bersih amat gitu ya. Jadi nggak usah diperlakukan kayak kita makan nasi di piring gitu. Nah, jadi mereka sistem pencernaannya sudah terbentuk sendiri. Jadi dan dia makannya juga rapi sih, tergolong rapi. Kalau bearded dragon tuh nggak acak-acakan dia. Nah, ini enclosure-nya. Jadi kalau bearded dragon pakainya sand desert ya, sand desert. Nah, ini banyak yang jual sih, dari produk. Ada beberapa produk gitu yang kita pakai yang memang bagus sand desertnya. Nah, kalau tempat makannya kita kasih feeding dish sama water dish juga ada di sini, supaya dia nanti nggak kehausan ya untuk kebutuhan airnya. Nah, ini nanti kalau bearded dragon itu karena dia tinggalnya di gurun berbatu-batu gitu ya, yang daerah kering, dia memang terbiasa dengan paparan sinar matahari yang lebih gitu. Jadi
Itulah gunanya kalau kita pasang UVB, UVA di enclosure bearded dragon. Beda dengan Panana. Panana itu habitat aslinya di tempat lembab, di tanah, terusnya dia suka ngumpet di beberapa kayu-kayu, terusnya daun-daun pohon yang mati gitu ya. Nah, jadi kebutuhan paparan sinar mataharinya nggak begitu banyak. Jadi kalau lo mau pasang dia UVB, UVA boleh, nggak pasang atau pasang lampu biasa juga boleh. Kebutuhan kalsiumnya nggak akan berkurang karena dia si Panana ini suka banget yang namanya makan pisang. Pisang tuh kandungan kalsium sama kaliumnya bagus banget. Jadi kalau lo mau kasih dia kalsium, kasih aja pisang. Itu yang nggak perlu pakai yang bubuk-bubukan kalsium, itu nggak perlu. Nah, terus nah itu dari bearded dragon ya. Jadi dia pakai sand desert gitu ya. Nah ini kalau Panana kita kasih media dasarnya itu kokopit supaya ya tadi menyerupai habitat aslinya gitu ya. Jadi karena dia habitat aslinya di tanah, bukan di gurun, di tanah yang lembab ya. Jadi nanti kokopit ini bisa lo semprot pakai spray air dikit-dikit aja supaya dia lembab. Dan yang pertama lo harus kasih water dish ya, water dish supaya dia nggak terlalu kering. Kalau mau pasang lampu UVA, UVB tadi seperti gue bilang nggak gitu perlu. Paling lu pasang lampu biasa aja, lampu biasa yang kecil gitu ya. Kalau itu pun buat terang-terangan aja dan buat panasnya dia, karena buat panasnya dia itu membantu dia dalam hal pencernaan gitu ya. Dalam hal pencernaan. Jadi dari segi enclosure, karena dari segi enclosure, kalau kita lihat dari segi harga, Panana lebih murah karena harga kokopit sama harga sand desert lebih mahal harga sand desert gitu ya. Jadi kalau enclosure-nya memang habitatnya berbeda, jadi kita nggak bisa nilai mana yang lebih unggul. Dan semuanya kebutuhan enclosure semuanya ada yang jual gitu ya, gampang yang jual banyak gitu. Nah kalau kebutuhan enclosure-nya kita mau nilai dari segi harga ya berarti Panana lebih unggul gitu karena dia lebih murah bahan-bahan enclosure-nya. Nah ya sekarang kita mau nilai dari yang paling pentingnya, yaitu yang paling penting adalah segi handle ability. Jadi bisa nggak di handle gitu Panana atau bearded dragon. Kita bisa lihat sendiri nih ya, kalau bearded dragon di handle tenang banget gitu. Ini mau lo gini-giniin, mau gini-gini juga aman gitu ya. Nah ini lihat tenang banget ya. Karakternya memang karakter sangat-sangat jinak gitu ya. Jadi lo nggak perlu pusing dari yang baby, yang besar juga karakternya seperti ini, dan karakter di habitat aslinya juga seperti ini. Jadi lo mau wild catch, mau yang atau WC-an atau yang CB-an ya, sama aja karakternya baik seperti ini. Jadi menurut gue handleability-nya bagus banget kalau bearded dragon tuh. Mau dipegang oleh anak kecil, orang yang sudah dewasa juga oke banget. Ya, yang pasti kukunya ya namanya reptil tajam ya. Kalau kuku sama gitu. Kayak Panana, bearded dragon dua-duanya agak tajam, tapi ya gitu aja, dia nggak nyakar, nggak nyabet, nggak gigit. Ya beda dengan mungkin kalau kita tahu iguana ya, iguana masih bisa nyakar, gigit masih bisa, nyabet juga masih bisa. Kalau ini enggak. Jadi memang ini bearded dragon julukannya King of Chill, jadi raja santai gitu ya. Jadi nah itu tadi bearded dragon ya. Nah sekarang kalau Panana gimana gitu. Panana yang banyak kita lihat tuh sebenarnya malah justru menganjurkan Panana gitu ya buat
buat reptil pemula. Tapi kalau gue bilang untuk reptil pemula jangan cuma memperhitungkan harganya gitu, tapi dari handleability-nya Panana ini yang wild catch itu nggak jinak, jadi nggak bisa dihandle. Bisa dihandle tapi ya pegang aja gini, pegang tengahnya gitu. Tapi nggak bisa nih kalau misalkan kita elus kepalanya atau pegang kepalanya, dia mangap tuh kayak mau gigit atau apa ya gitu ya. Jadi Panana yang wild catch itu galak, yang sebean yang baby ada yang jinak, ada yang galak. Nah yang sebean dewasa ada yang jinak, ada yang galak. Jadi sejinak-jinaknya Panana yang CB, dia masih bisa mangap dan masih bisa hissing seperti ini. Ini CB. Ya ini CB. Jadi kalau CB itu maksudnya captive breed ya, di ternakin, dikembang biakin gitu ya. Dikembang biakin di sini. Nah, Panana ini jadi kita bisa lihat sendiri tuh handleability-nya, dia nggak tenang tuh, lihat, nggak tenang. Terus masih siaga terus. Bisa memang dia jinak ya, tapi memang harus dengan beberapa tuh lihat ya. Nih kalau dari segi gigi nih, dia ada giginya sih tuh, cuma ya gitu, giginya gigi omnivora ya, atas bawah tuh. Jadi giginya kecil banget gitu. Giginya gigi omnivora tuh gigi bujel gitu ya. Bulat-bulat ya? Ya bulat-bulat. Jadi ya memang buat mengunyah segala ya, karena dia omnivora, makan segala, bahkan bangkai pun dimakan. Ciri khasnya kalau pemakan bangkai itu lidahnya biru tuh. Oh gitu. Ya. Terus dari segi ketahanannya, umurnya ya, dari segi ketahanan dia sama-sama kuat ya sebenarnya. Dia nggak gampang mati gitu, nggak gampang mati. Ada yang banyak yang bilang kalau crocodile skink yang kecil tuh, crocodile skink itu gampang mati. Sebenarnya bukan gampang mati, karena memang lifespan-nya dia cuma berapa, 5 tahunan gitu ya. Jadi usia dia setengah dari masa hidupnya pun dia udah rentan sebenarnya, jadi gitu. Nah kalau yang Panana ini sama yang bearded dragon, dia lumayan awet lah, nggak gampang mati gitu. Tahu aja dia ada muka gue di sini ya. Ya jadi gitu ya, ulasan kita buat mana sih reptil yang bentuknya kadal-kadalan gitu, kadal-kadalan yang kayak kadal lah pokoknya ya, yang berbentuk kadal, yang baik, yang bagus buat pemula sebenarnya. Jadi terserah kalian ya, apa mau melihat dari segi harga atau mau melihat dari segi handleability yang lebih sayang seperti apa. Yang penting untuk enclosure-nya mereka nggak sulit lah ya, nggak sulit, karena kita bisa mencontoh habitat aslinya mereka seperti apa. Jadi kita tinggal bikin enclosure-nya. Terus dari segi makanan mereka juga sama gitu ya, tumbuh-tumbuhan, terusnya jangkrik. Kalau yang Panana ini ada bisa makan cat food, dog food juga bisa ya. Kalau bearded dragon mungkin jangkriknya aja dia. Lihat, bearded dragon santai banget lihat. Kalau buat anak-anak sih bearded dragon ya. Ya kalau buat kayaknya anak-anak sih bearded dragon. Jadi bearded dragon juga ada yang baby ya. Bisa beli yang baby itu harganya 500 ribuan, masih ada yang jual 500 ribuan. Terusnya kalau yang suka Panana ya silakan beli Panana. Cuma handle with care gitu ya, artinya harus tetap siaga karena Panana ini memang jinak gitu ya, dan lebih banyak cuma hissing untuk ngancemnya gitu ya, daripada yang benar-benar merusak gitu ya. Nah jadi kalian lebih suka Panana atau bearded dragon itu
selera kalian ya. Jadi, yang penting kalau punya reptil dirawat, disayang, dan jangan disiksa. Oke. Ya. Oke guys, see you. Kita kembalikan dia ke habitatnya. Kandang, ayo makan. Makan. Ini nggak bisa loncat kan? Enggak bisa loncat. Oh, jackpot. Ya. Yang benuang lagi syuting. Ompong cuma belagu gitu, galak gitu. Pegang. Bingung. Aku